Saksikan terus BGS Tulungagung Channel. Jangan lupa untuk like dan subscribe di BGS Tulungagung Channel. Mantap. Yes. Jangan lupa like, comment, and share channel BGS Tulungagung Channel. Yaitu Bapak Laksda Purnawirawan Hari Yuwono, kemudian nanti disusul dengan skabur sirih dari Bapak Kung Lamiti. Kemudian pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, narasumber yang kita hadirkan yang pertama adalah Laksamana Purnawirawan Hadi Santoso. Beliau nanti akan menyampaikan Pancasila sebagai pemersatu dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kemudian yang kedua ada Bapak Budi Kastowo, Sugeng Rawuh. Bapak Budi Kastowo, beliau adalah pengelola MBK Blitar, kiprah dan perjuangan Bung Karno. Itu tema yang akan beliau sampaikan. Kemudian yang ketiga, sambil kita menunggu, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Teguh MAG, sebagai seorang filosof dan akademisi. Beliau akan menyampaikan mengenai tema nilai-nilai dan spirit Pancasila dalam kehidupan. Kemudian nanti ada pemateri yang keempat, yaitu Ki Wawan Susetya sebagai seorang budayawan dengan mengambil tema Pancasila dalam perspektif budaya. Kemudian moderator adalah saya sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini Binarum kita diiringi bersama-sama dengan suguhan karawitan suara-suara langit, dan ini adalah bentuk kesenian paripurna di seluruh dunia menurut saya, karena ini dunia dan akhirat nyambung, dunia dengan langit tersambung melalui karawitan Cahyo Yuwono dan Ngesti Laras. Dan juga pada malam hari ini acara kita dipublish oleh YouTube BGS Channel dan kita streaming. Bagi yang belum like, subscribe, dan share, like, and comment, silakan nanti Anda klik di BGS Channel dan kita streaming. Ini untuk mendukung keberlangsungan kita. Dan juga alhamdulillah pada malam hari ini kita disupport oleh pendatang baru Bapak Haryono, yaitu kopi enak karya suguhannya Mas Romi dan Mbak Yeni, ya. Sama-sama namanya Mbak Yeni, yang satunya Mbak Yeninya dari Lotus Garden atau dari Kopi Merenio, begitu ya. Yang satunya lagi dari Mas Romi. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian gambaran acara yang akan kita bawakan pada kesempatan malam hari ini. Sebuah tema yang menarik, yaitu temanya adalah perjuangan Bung Karno dan Pancasila antara filosofi Ground Serah dan ideologi bangsa. Sebagai key speaker pada kesempatan malam hari ini, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi dumateng kita sedaya. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan pada Allah SWT karena atas perkenannya kita dapat hadir di sini. Insya Allah semuanya kita ini sehat, suci, walafiat. Amin. Sugeng rawuh para tamu sedaya. 17 Agustus Bung Karno itu mesti pidato di radio. Kita tuh mesti nyari mendengarkan mana yang terdekat itu ada dulu. Tulisnya belum ada di sini. Ini bisa di dinas penerangan. Itu pidatonya disiapkan. Terus mesti ada slogan yang diberikan oleh beliau.
dulu ada rame-rame ratas malam-malam itu, terus Ampera sama kegiatannya harus berdikari dan seterusnya. Yaitu kita kenal itu adalah menyemangati seluruh keluarga NKRI itu supaya bergiat demi tegak utuhnya NKRI. Ya, tapi sejarah berjalan terus, silih berganti dan sampai sekarang ini. Jadi saya hanya bisa menyampaikan itu karena waktu itu saya masih SD, tahunnya pokoknya mendengarkan suaranya beliau di radio kemudian, itu saja. Perjuangannya yang ya, dari orang tua selalu disampaikan memang sangat-sangat kita gembira, kita bangga mendengarkan pada waktu itu. Jatuhnya seperti itu. Mungkin anak kecil tahu ya semuanya menggelurang. Kemudian kaitannya dengan Pancasila. Jadi pelajaran sejarah yang saya terima, mudah-mudahan sama juga semuanya, bahwa dulu sebelum tahun 45 bulan Mei itu ada namanya BPUPK, Badan Usaha dan Pejabat Pernikahan, anggotanya sekitar 9 orang. Terus kemudian sidang pertama itu akhir Mei sampai 1 Juni. Nah, yang dapat kita tangkap itu di situ ada konseptor yaitu Supomo, kemudian Ahmad Jamil, kemudian Bung Karno sendiri. Ada rumusan-rumusan Pancasila yang disiapkan untuk kemerdekaan. Kemerdekaan sendiri dijanjikan oleh Jepang pada waktu itu, sejarahnya. Itu ternyata kita pemuda-pemuda kita menculik Bung Karno dengan demo tanggal 16 Agustus proklamasi, kemudian 17 Agustus proklamasi kebangsaan melalui. Nah, kemudian dari sidang-sidang berikutnya itu terakhir 22 Mei itu sudah ada rumusan Pancasila yang disetujui, dan akhirnya 18 Agustus setelah proklamasi 17 Agustus itu tercatat di situ disahkannya Undang-Undang Dasar 45. Di dalam preambul disebutkan ada Pancasila yang sampai sekarang kita pedomani sebagai dasar negara. Itu sekilas nanti mudah-mudahan dari pokok-pokok ini bisa dijabarkan dari sisi masing-masing panelis. Saya rasa akan lebih gamblang bagaimana Pancasila itu dari tahun ke tahun itu selalu mewarnai, dan kita itu untung sekali ada Pancasila sebagai dasar negara. Karena kenyataannya Indonesia potensi untuk pecah itu dari sisi budaya, dari sisi suku, agama besar sekali. Tapi ternyata justru bersatu membentuk suatu Indonesia, Republik Indonesia. Bukan tidak ada Indonesia. Itu karena dasar Pancasila. Dan itu juga terus berjalan dari tahun ke tahun, sejarahnya pasang surut, tapi Pancasila tetap tegar. Dan kalau tidak salah kemarin itu ada WA itu mengisahkan Bung Karno pada waktu ke Yugoslavia ketemu Tito. Dia menanya almarhum, apa kebanggaanmu negaramu ini? Itu mengatakan bahwa kebanggaannya tentaranya kuat, besar, tapi nyatanya pecah. Jadi beberapa negara. Soekarno waktu itu menyatakan kebanggaan itu adalah Pancasila. Dan ternyata utuh sampai sekarang. Insya Allah ya sampai ke zaman kita pertahankan. Amin. Dan yang penting dari Pancasila itu ya ternyata bisa mempersatukan NKRI yang bermacam suku, bahasa, wilayah, dan lain-lain. Tapi dengan slogan Pancasila ini, dasar Pancasila ini, alhamdulillah bisa bersatu. Kalau di lingkungan ASN, TNI, Polri itu sudah, ya ASN itu ada Pak Sekretari itu menyebutkan TNI juga sudah ada, Polri juga diberi berangkat, ada mati.
kita tetap mengikuti yang dilakukan oleh TNI, Polri, ASN sebagai benteng Pancasila. Dan yang penting bagaimana kita mengaplikasikan. Kalau dulu ada butir-butir apa itu kata-kata itu dalam. Nah sekarang mungkin yang mirip-mirip itu nanti bisa disampaikan sebenarnya apa yang harus kita pedomani, nilai-nilai yang diajarkan di situ bisa kita jadikan dasar dalam kehidupan sehari-hari, bisa bertoleransi, bersatu, bersemangat, yang membangun negara ini. Yang saya yakin kalau tadi Bapak Riono menyampaikan beliau masih SD, tatkala Bung Karno itu kalau berpidato itu meledak-ledak, membangkitkan semangat. Kalau saya kan tahunya adalah Bung Tomo begitu ya, yang sering kali yang kita dengarkan. Nah mungkin kurang lebih karena waktu itu begini, kenapa sampai Bung Karno itu kalau berpidato seperti itu, pasti itu adalah menerapkan ajaran gurunya yaitu Ki H.W.S. Cokroaminoto. Jadi satu menguasai pidato, yang kedua menguasai filsafat, pemikiran itu dan menulis. Itu adalah salah satu ajaran utama dari guru Bung Karno yaitu H.W.S. Cokroaminoto. Oleh karena itu kita akan diajak untuk menerawang ke belakang sebentar karena beliaunya ini masih muda, usianya baru 80, sudah 88. Sudah 85 nomor saya. Ini usianya saya yakin kita belum tentu bisa mencapai di usia beliau. Nah, Nun sewu kepada matur ini. Nah, sing balik ke aku mesti mah. Kita jombang nih kono. Oh, jangan boleh. Tahu apa sebabnya? Tidak tahu. Inilah penyanyi cek yang besok. Ya. Inilah arti setitik air yang kekuatannya luar biasa. Punya siapa air ini? Allah Ta'ala. Nun sewu. Ya. Ya baen-baen ya. Nun sewu. Bapak Hadi Bapak Hari Yuwono, Bapak Astomo, Bapak Rosewo ingkang mengantar acaranya kalau sebab Gus Anang Ustadz muda yang dituakan. Saya banyak belajar dari beliau ini. Beliau kalau jauh ya, umur saya 85 mun sewu matur. Banjuri saku ki apa? Umurku wis karek sepiro. Lah menika nggih. Dados menika ingkang perlu kula matur dhateng ngaso panjenengan Kang Samirawo. Ingkang gugah spiritual saya adalah judul yang tadi tertulis dalam banner Pancasila Bung Karno jas merah. Soekarno and Pancasila tidak bisa terpisahkan. Bulan ini adalah masih bulan Juni, bulan kelahiran pendekar Republik. Beliau adalah bisa sejajar, tidak kalah dengan pemimpin-pemimpin dunia. Bros itu Yugoslavia, bangga dengan angkatan perangnya yang gagah perkasa. Tidak khawatir negaranya akan dihancurkan lawan. Soekarno bilang apa?
Indonesia, Sabang Merauke, Bhinneka Tunggal Ika, segala macam bangsa bahasa, karakter budayanya beda. Tapi aku bangga dengan Pancasila. Ini yang disampaikan oleh beliau. Satu, ini tentang Pancasila. Yang kedua, Nopo bareng kula selane ura-ura gandang kula Pancasila. Seleranya wong caketane sosoke lali. Pancasila dasaring negari wong kapisan manembang mring Allah asih sasama pindhone sila ingkang katelu manunggaling bangsa sejati musyawarah kang kaping 4 jangkep limanipun keadilan sosial maratane sagung kawula tasih monggo banget Pancasila. Sopo sing ora gelem ngakoni Pancasila? Pancasila piro? Jari yang normal 5. Ini waktu Soekarno di depan United Nations Organization tentang Pancasila. Believe about humanity, asas sasana kelawau, united, demokrasi, kekuatan rakyat. Indonesia bisa merdeka adalah karena kekuatan gotong royong rakyat. Sejak dahulu kala rakyat kita bergerak bersatu maju dalam suka duka. Ini adalah modal budaya asli. Ini yang perlu kita jadikan milik. Tolong adik-adik remaja milenial, harapan dan dambaan Mbah yang sudah tua. Mbah tidak usah khawatir lagi karena punya remaja-remaja milenial. Nuwun sewu matur. Dalam waktu dekat matur Gus ya. Mbah ini diserahi untuk menyiapkan tenaga sosialisator JSN Jiwa Semangat Nilai Juang 45. Jadi sehari-harian saya kemana-mana hubungan dengan instansi-instansi. Ini tinggal nunggu order dari Magetan, dari DPP, dari pusat. Kapan akan dimulai pelatihan itu? Jadi ini nuwun sewu. Bapak, posisi saya yang semula itu di bidang dalam veteran ini, sekarang itu diangkat jadi cari veteran. Kedudukan kantornya awal tempat sampah, barang-barang rosok belakang terminal Gayatri. Ben, aku dianggap barang rongsok, gombal, maaf. Mobil baru, apa yang resik ini mesti orang ngangge tisu, Bos. Orang nganggakan yang putih, tapi pakai yang gombal-gombal. Jadi saya memanfaatkan diri sebagai barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan. Saya kira demikian. Kemudian Pancasila, Bung Karno, Merdeka Republik ini, kemudian jas merah, maaf, tinggal sedikit aja saya mohon maaf, lewat itu barang beberapa menit. Jas merah kebetulan waktu Bung Karno ceramah jas merah di Istana Merdeka,
apa itu? Lapangan Merdeka Jakarta cakep banget. Orang karuan mulai penghuni Metropolitan Jakarta. Saya ada di depan beliau berpidato, maaf, nangis. Tak terok nih gaya beliau waktu itu. Ini siapa bilang Soekarno ditapal oleh jenderal-jenderal? Persis ini kata-kata. Siapa bilang Soekarno ditapal oleh jenderal-jenderal? Kalau betul begitu, ini maaf, siap. Dan Soekarno tetap siap. Akhirnya, ini justru pada saat pidato jas merah itu ada intel kolonialis barat liberal masuk di kota, ngomong nom, demo, maaf, baret hijau, baret merah, satu kendaraan, ya, isinya anak-anak pelajar, bukan main. Ini akan ada apa ini? Saya baru pulang dari perbatasan. Inilah, ini betul-betul nyata saya lihat. Nangis saya. Akhirnya maaf, jadi betul-betul saya nangis ini. Sama dengan ini tadi. Inilah air mata yang tidak asal saja keluar semaunya sendiri, tapi karena hubungan langsung dengan Nur Allah Ta'ala. Inilah bos ya, number one, believe the God. Kalau sudah percaya itu, aku yakin tidak usah ragu-ragu lagi. Galang persatuan anak-anak muda remaja Tulungagung bangkit semangat 23 tahun perbaruan. Terbuat Dewan New, terbuat Tulungagung newer, lebih baru. Bagaimana pertanyaan saya? Cuma jawabnya hanya yes atau no. Bagaimana? Segenap yang hadir, oke? Yes. Saya kira cukup atas kawi gato santen sedaya ngadami rawuh. Mudah-mudahan sepatah dua kata-kata yang bisa saya sampaikan ini memberikan dan membantu menambahkan spiritualitas yang maksimal. Bravo! Porsabda Tulungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Agung Panduwun, Badan Lamudi yang sudah membakar semangat kita. Maka saya sebagai pelanjut generasi yang sudah tua, saya sudah setengah tua sekarang ini ya. Bapak-bapak ibu sekalian, nanti kalau saya panggil Indonesia Jaya, jawab begitu ya. Kemudian kalau saya bilang Pancasila Sakti, tangan dikepalkan. Jadi Indonesia Jaya begini, Indonesia Jaya, Pancasila Sakti. Siap Bapak Ibu ya? Baik, ini biar kita terbakar semangat kita, perjuangan kita, karena ini perjuangan untuk mewujudkan Pancasila itu bukan pekerjaan yang gampang, tapi betul-betul pemikiran. Baik, saya uji coba. Saya tanya, Indonesia, Pancasila, Indonesia, Pancasila. Baik, itu adalah kurang lebih pidatonya Pak Karno di level yang paling bawah begini ya. Kapan-kapan kita akan harus belajar mengenai cara berpidato, karena itu penting. Baik Bapak sekalian, tadi saya meralat profesi Bapak Budi Kastowo yang tadi saya sampaikan bahwa beliau ini adalah pustakawan dari Perpustakaan Proklamator Bung Karno dari Blitar.